saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Dalam kita semua, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan hingga sampai pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita mau undang kuat kuasa Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, agar ibadah kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh kita selesai, untuk memasuki ibadah kita mau angkat lagu pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati ya Tuhan? Kemanakah kami dapat berseru saat badai datang?
di dalam kehidupan yang kami percaya, yang kami imani dapat menyembuhkan setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Engkau yang pimpin setiap kami. Biar Roh-Mu yang memimpin setiap yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan, agar ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu. Jangan biarkan apapun yang melampas ibadah kemuliaan-Mu di tempat ini, Tuhan, ketika kami ingin beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Anak Allah Yesus namanya.
Tuhan Yesus baik.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu Kau yang terindah.
Kami persilakan kepada penjagalan. Shalom semua. Dengan sikap hormat menyembah kepada Tuhan, biarlah kita bersaat teduh sejenak kepada Tuhan. Naikkan syukur kita secara pribadi. Apa yang menjadi kerinduan setiap kita boleh membawa pulang berkat daripada ibadah ini. Tuhan tahu setiap hati kita. Biarlah jangan Tuhan dapatkan satu motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam peribadahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami harus tahu bahwa tamu kehormatan kami di dalam ibadah ini adalah Engkau, Yesus. Apapun yang kami lakukan hanya untuk Engkau. Dan kami bisa melakukannya juga. Semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan Kau dapati kami kedapatan ada ragi di dalam ibadah ini. Ampunkan kami, layakkan kami, kuduskan kami, agar berkat-Mu layak untuk kami terima. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang dahsyat, yang luar biasa. Karena kami percaya ada berkat yang Tuhan Yesus sediakan untuk kami bawa pulang. Dengan iman yang siap untuk menerima berkat, sama-sama berkata, amin. Ya, silakan duduk semuanya. Suara saya terdengar jelas? Oke, saya mau hitung dulu nih semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, shalom semuanya. Ya, ini untuk yang ketiga kali saya boleh ada, diizinkan Tuhan berbicara, ya, untuk boleh bersharing buat ompung, buat amang tua, amang uda, amang boru, amang bau, tulang, itokku, mungkin paribanku, ya, sungguh luar biasa. Dan saya percaya perjumpaan kita ini diatur oleh Tuhan. Ini bukan waktunya daripada gereja menyiapkan. Tapi sudah jauh-jauh Tuhan sudah persiapkan pertemuan ini. Amin. Haleluya. Biarlah kita sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang ada. Iya. Tema untuk bulan Oktober ini, untuk di Lapatar ini memang adalah tidak menyerah. Masih ingat ya? Minggu lalu itu saya bicara tidak menyerah untuk tidak mengasihi. Jadi kalau kita dibenci, ya kasihi saja. Kalau kita disakiti, kita difitnah, ampuni saja, gampang kok. Kalau kita dikutuk-kutuk, berkati saja. Aduh, bagaimana mungkin? Memang tidak mungkin kalau kekuatan kita. Tapi bersama Yesus kita pasti bisa. Jadi di sini sudah mempraktekkan kemarin, tidak menyerah untuk mengasihi? Ya, boleh dong ada kesaksian. Tidak menyerah untuk mengasihi. Kira-kira kemarin siapa yang diberkati? Apa tindakannya? Tindakan nyatanya di dalam praktek. Boleh, ada yang mau bersaksi? Silakan. Jangan pernah menyerah untuk mengasihi. Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Oh ya, kemarin saya tanya, semua udah punya Alkitab di dalam ruangannya masing-masing? Masih ada yang belum? Masih. Masih?
Masih berapa orang? Masih berapa orang? Alkitab buku di ruangan nggak ada. Nanti minta ya, karena itu kekuatan kita. Satu hari kita nggak baca Alkitab, jangan bilang kita kuat ya. Ini jangan bicara yang di dalam, yang di luar saja. Makanya kenapa banyak yang jatuh di dalam dosa yang sama? Karena Alkitab itu cuma sebagai simbol, bacanya kadang-kadang ya. Tapi jadikan Alkitab itu sebagai satu makanan. Saya maklumi mungkin di dalam belum ada yang punya, tapi nanti minta ya kepada koordinator ya. Karena itu paling penting. Yang lain nggak penting. Itu paling penting, nomor satu harus ada bersama dengan kita. Ya, tidak menyerah untuk mengasihi. Dan saat ini saya akan boleh angkat tema, tidak menyerah. Mujizat itu ada. Katakan kanan kiri, saya tidak menyerah. Mujizat itu ada. Mana? Siapa yang yakin mujizat itu ada? Lambaikan tangan. Kalau kita tahu mujizat itu ada, pengharapan itu ada, kita tidak akan menjadi orang yang putus asa, yang bersedih, ya, yang hilang pengharapan, tetap semangat. Amin. Iya, katakan, ya, teriakan sama-sama, semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3, semangat, semangat, semangat. Ya iya dong. Masa semangat kalau punya duit aja? Masa semangat kalau keadaan enak? Justru yang lain nggak penting. Semangat itu ketika Yesus ada bersama dengan kita. Yakin Yesus ada bersama dengan kita? Ya, saya mau lihat jam dulu nih ya. Jangan nanti saya bablas lagi. Kemarin jam saya nih pindah. Oke, 10:05 di saya sini ya. Oke, sekarang bagaimana kita untuk bisa mengatakan bahwa mukjizat itu ada? Ya, kita punya proses tentunya untuk mendapatkan mukjizat itu ya. Memang Tuhan sudah sediakan, tapi ada proses. Sebagai contoh, ada makanan di meja makan. Nah, ada proses kan? Bagaimana makanan itu bisa masuk ke dalam mulut kita? Ya prosesnya kita melangkah mendekat, tangan kita ambil, baru dimasukin gitu kan ke mulut kita. Kan nggak mungkin kita dengan diam aja kita langsung bilang, "Puing, makanan masuk ke dalam mulut saya." Ya itu kalau film-film yang boleh dibilang film-film lucu-lucuan ya. Tapi kalau pada kenyataannya segala sesuatu ada proses. Oke, saya mau beritahukan kenapa saya suka baca Alkitab. Saya mau kasih tips yang luar biasa supaya saudara-saudara terkasihku juga semangat untuk baca Alkitab. Alkitab itu bukan satu buku yang boring, yang membosankan, yang aduh ngomong apa sih ini nggak jelas, nggak tahu. Ini yang tahu pasti orang-orang penting nih, hamba-hamba Tuhan. Wah ini pasti harus sekolah teologi yang luar biasa. Tidak. Kita mulai baca, simple saja. Tuhan tidak membuat hal yang susah untuk kita cerna melalui kebenaran firman Tuhan di dalam satu Alkitab. Memang ada beberapa ayat-ayat, pasal-pasal yang memang kita harus minta tolong juga untuk pemahaman pengertian dari orang lain. Tapi ingat, Roh Kudus itu adalah guru yang paling sempurna. Karena satu ayat dikupas buat saya, nanti kalau saudara baca, saudara gelutin, akan dapat sesuatu yang beda lagi. Makanya dibilang ajaib. Kenapa? Ayat itu mengandung, satu ayat aja begitu mengandung miliaran arti. Hah? Masa iya, Bu? Paling kalau kita bisa mengartikan cuma 10 arti, makna. Tetapi berkat hikmat dari Tuhan itu bisa miliaran. Makanya kan dibilang ya, sejauh langit dari bumi, itulah kasihnya Tuhan. Nggak ada yang bisa menandingi kehebatan Tuhan. Karena semua sejauh langit dari bumi. Kehebatannya, kepintarannya, kedahsyatannya, kemahaannya, itu sejauh langit dari bumi. Yuk, semua ada pegang Alkitab? Ya. Nanti saya mau kasih tahu. Contoh, kita buka yuk. Kita baca satu perikop. Ya, nggak usah yang susah-susah. Bagaimana untuk memahami Tuhan? Kadang satu ayat waktu kita baca, oh ini contoh, yuk kita buka yuk. Markus 10. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saya minta di waktu yang sangat singkat di dalam peribadahan ini,
Jadi sama-sama ya, kita mau fokus ya. Karena kita percaya ada berkat tuh nanti yang dibawa keluar dari pintu ini. Amin. Makanya usahakan jangan ngantuk dulu. Usahakan jangan, aduh nggak ngerti. Jangan. Ayo kita buka sama-sama ya. Supaya nanti saudara-saudara terkasihku semangat untuk baca di dalam. Kita buka dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sudah ada di sana? Markus 10 46 sampai 52. Oke, saya akan membacanya satu-satu ya. Di situ perikop judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, waktu saudara dan saya mungkin baca ini sekedar Yesus menyembuhkan Bartimeus, pola pikir kita dibawa kepada masa itu. Pada saat itu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sembuh dari mana ya? Pasti kita bertanya seperti itu kan? Tetapi lihat, waktu kita minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, firman-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berarti firman ini juga buat saudara dan saya. Ini bukan sekedar Yesus menyembuhkan Bartimeus. Makanya baca firman itu, kita harus punya waktu kedekatan dengan Tuhan yang benar-benar pribadi sama Tuhan. Jadi jangan coba-coba baca Alkitab sambil lalu, sambil nyuci, sambil makan, nah ada sambil nonton TV, itu nggak bisa. Kita harus punya waktu. Sehingga hikmatnya bisa turun. Makanya nggak usah bilang, wih hamba Tuhan itu hebat ya, kok bisa tahu ya. Nggak ada yang hebat cuma Yesus. Tetapi hamba Tuhan itu mau mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga waktu 1 kali baca masih belum terlihat, 2 kali baca, 3 kali baca, semakin disingkapkan. Ya, kita baca ya. Kalau kita lihat judulnya, kita akan berpikir Bartimeus disembuhkan waktu itu. Perhatikan bagaimana firman ini up to date buat saya, saudara saat ini. Ayat yang 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong. Bayangan kita kan Yesus keluar dari Yeriko. Boleh tahu aja juga sih, nggak salah ya. Yeriko itu suatu kota yang kira-kira 43 km dari Yerusalem. Ya, Yesus itu berjalan kaki. Ya, Yeriko itu satu kota dekat Sungai Yordan. Boleh juga kita tahu seperti itu. Oh, kisah yang paling saya tahu tentang Yeriko, yaitu waktu runtuhnya tembok Yeriko oleh Yosua dengan pasukan Israelnya. Dia berkeliling. Enggak salah juga. Yeriko juga bagaimana Nabi Elisa menyehatkan air di Yeriko. Kenapa? Waktu itu diduga oleh karena air di Yeriko itu, ya, itu nanti boleh baca dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 ya. Itu airnya tuh asin sehingga banyak yang mandul, banyak yang keguguran. Di situ Elisa melakukan mukjizat yang luar biasa ya, di mana dia lempar garam di situ sehingga air itu menjadi baik, dan bahkan dikatakan sampai sekarang air di Yeriko itu air sehat. Ya, saya sudah ke kota ini. Mungkin ada yang pernah ke kota Yeriko? Boleh lambaikan tangan? Ada yang sudah pernah ke Israel? Ya. Yeriko. Nah, itu nggak salah juga. Tapi lihat, yang kita ambil di sini, jangan kita tingkat tinggi seperti itu sehingga kita memusingkan hal itu. Lihat yang apa yang terjadi, dan orang banyak yang berbondong-bondong. Lihat, di mana ada Yesus, di situ banyak orang datang. Amin. Gak pernah tuh waktu ada Yesus itu yang datang cuma 1-2 orang. Di mana ada Yesus, pasti banyak orang yang datang. Luar biasa ya. Nah, begitu juga di dalam ibadah ini. Karena tahu di sini ada Yesus, di sini Yesus hadir, walaupun Yesus ada di hati kita, tapi kita beribadah. Kenapa? Kenapa saudara-saudara mau kumpul datang? Karena tahu tamu kehormatan kita nih Yesus di dalam ibadah ini. Ya, oleh karena itu, di mana ada Yesus, di situ orang datang. Wah Tuhan, aku juga mau. Coba waktu itu kalau zaman itu ada aku Tuhan,
Kita nggak usah bicara ke masa lalu. Praktekkan saat ini. Kita yakin ada Yesus bersama dengan kita. Yuk, kita datang. Datang kepada Yesus berbondong-bondong. Kenapa orang mau datang kepada Yesus pada saat itu? Karena mereka sudah melihat nyata perbuatan yang ajaib. Lah, sekarang bagaimana, Bu? Saya kan nggak lihat nyata, Bu. Masa saya juga harus berbondong-bondong? Tidak. Yesus itu sudah dibuktikan di masa lalu dan sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Ya, apa yang Yesus lakukan itu nyata. Oleh karena itu, siapa yang mau datang kepada Yesus senantiasa? Angkat tangannya. Yang mau datang kepada Yesus senantiasa. Saya. Oh, kalau ada saya nomor 1. Ya, kenapa? Oleh karena itu, sudahkah kita lakukan? Kita datang kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Percaya, sekedar percaya. Tapi untuk datang mendekat kepada Yesus, enggak semua kita melakukannya. Buktinya apa? Ya bagaimana, Bu? Kita kan orang berdosa. Masa kita mau sok-sok datang? Jangan jadikan itu alasan. Memang kita adalah manusia berdosa. Tapi ingat, Dia datang ke dunia, sudah menebus saudara dan saya. Memindahkan, seperti minggu lalu saya bilang, memindahkan dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Ya memang kita tetap melakukan dosa setiap hari. Baik mungkin pikiran, tingkah laku, perbuatan. Ya tapi kalau kita sudah mengerti jangan lakukan dosa, jangan lakukan di waktu sadar. Kita mungkin lakukannya waktu kita tidak sadar. Tetap minta ampun dan kita percaya Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan, cari hadiratnya. Punya waktu khusus dong untuk Tuhan. Ya. Untuk apa? Berdoa, berdoa sungguh-sungguh. Baca firman sungguh-sungguh. Benar-benar datang kepada Yesus, cari hadiratnya. Temui secara pribadi. Jangan dengar kata orang. Kata orang, Yesus luar biasa loh. Aku sudah ngerasainnya. Siapa di sini yang pernah merasakan Yesus itu luar biasa buat saudara? Angkat tangannya. Oke, boleh saya tunjuk yang baju biru di belakang, baju putih. Bapak yang ada di jalur, kalau saya di kanan, iya. Tadi acungkan tangan. Apa yang Bapak sudah rasakan, Yesus luar biasa buat Bapak. Boleh berdiri, Pak? Boleh berdiri, Pak? Iya. Iya. Apa yang Bapak sudah rasakan Yesus luar biasa buat Bapak? Aku. Iya. Yang luar biasa buat aku. Saya tidak pernah mengalami kesakitan atau anak-anak saya nggak pernah sakit. Semua disediakan Tuhan. Itu mujizat dari Tuhan saya minta. Amin. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa ya. Waktu kita berani mengatakan tentang kasih Tuhan yang kita alami, kata Tuhan Yesus gini, luar biasa. Bukan kita loh yang ngasih jempol, Tuhan yang ngasih jempol. Karena pengakuan dari mulut kita, itu yang keluar dari hati kita. Hanya masalah kecil, saya mengalami dengan keluarga tidak pernah sakit gitu ya Pak ya. Sehat gitu ya. Itu mujizat yang mahal. Ya, bukan berarti orang nggak boleh sakit. Sakit pun itu juga mujizat. Pokoknya sakit mujizat ya. Susah juga mujizat. Di dalam lapas ini juga mujizat. Kenapa saya katakan di dalam lapas ini mujizat buat saudara-saudara semuanya? Karena ada Yesus. Kalau nggak ada Yesus, lapas ini bukan mujizat. Yang bikin ada mujizat itu karena ada Yesus. Amin. Jadi nggak usah pusing. Orang menghakimi, orang menuduh, orang mengutuk-ngutukin kita, ya, membodoh-bodohi kita, nggak mau dibesuk, nggak mau ditengok, nggak apa-apa. Yang penting Yesus ada, karena Dia akan melakukan mujizat. Lihat, ketika nanti kita mendekat kepada Dia, Dia sendiri yang memproses kita, sehingga
nanti orang datang kepada kita melihat. Tetapi jangan bilang kita nggak dekat pada Yesus, kita berharap orang untuk baik kepada kita. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Terus kita bayanginnya si Bartimeus waktu itu yang buta. Memang benar, ini kejadian nyata. Tapi mau tahu siapa Bartimeus yang sekarang? Siapa Bartimeus yang sekarang? Bartimeus yang sekarang adalah saudara dan saya. Orang sakit. Kita ini orang sakit. Karena kesukaannya dosa. Makanya sakit. Pak, kalau tadi Bapak bilang baju biru, saya nggak pernah sakit. Ya, yuk kita berusaha juga di dalam dosa. Saya nggak mau jadi orang berdosa. Walaupun saya berdosa. Tapi saya nggak mau jadi orang berdosa. Yesus datang, panggil yang apa? Bukan panggil yang benar, tapi panggil yang dosa. Bartimeus ini melambangkan saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang sakit, orang berdosa. Makanya perlu kesembuhan nggak? Sakit jangan didiemin, harus perlu kesembuhan. Ya, selanjutnya dilihat apa di situ dikatakan ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu pun kita. Kita tahu ada Yesus. Datang kepada Yesus. Yesus mau bukan kita diam. Dia sudah datang saja. Percaya saja. Tidak. Tapi Yesus mau juga kita berseru. Berteriak kalau bisa. Yesus, kasihanilah aku. Ingat, kenapa dia teriak seperti ini? Ini menunjukkan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Luar biasa ya. Kita aja belum tentu loh lihat orang susah, kita malah syukurin. Yesus penuh dengan belas kasihan. Ya, lihat, Bartimeus tahu ada Yesus. Kita tahu ada Yesus. Ya sudah, kita datang, kita berseru. Jangan berdiam diri. Ya, selanjutnya dikatakan, lihat, waktu kita berseru, waktu Bartimeus berseru, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Waktu Tuhan mendengar seruan kita, teriakan kita, dipanggilnya kita, wow, keren. Berarti kita adalah orang-orang pilihannya. Siapa kita? Panggil Yesus orang berdosa, terus Yesus memalingkan wajah. Tapi di sini Yesus adalah maha mendengar, ya. Dia dengar apa yang menjadi teriakan kita. Jangan pikir Tuhan nggak dengar loh teriakan saudara. Saya orang berdosa, saya berteriak, mana mungkin Tuhan dengar. Tuhan dengar. Dan lihat, waktu kita di dalam perkenanannya, dia merespon. Dia respon. Jadi jangan kegeeran nih orang Kristen nih. Jangan nggak usah dekat-dekat sama Yesus, dia kok yang cari kita. Orang dia kok yang pilih kita. Ya pilih tuh ada apanya dulu. Berbanggalah kita saudara, bahwa kita adalah orang pilihannya, yang tidak diperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Amin. Amin. Siapa di sini yang tidak berdosa? Angkat tangannya. Siapa di sini yang coba untuk tidak melakukan dosa? Angkat tangannya. Ya kita dong mencoba untuk tidak melakukan dosa. Dosa boleh ada, tapi saya mencoba untuk tidak melakukan dosa. Ya, lihat. Jadi respon balik dari kita apa? Ketika Yesus lihat memanggil, apa respon kita pada dia? Selanjutnya, ayat ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bayangan kita kan si Bartimeus nih buka bajunya gitu kan ya. Pergi, minta hikmat sama Tuhan. Apa ini buat saya saat ini? Waktu Yesus panggil, otomatis kita tahu diri. Tanggalkan. Berusaha untuk menanggalkan segala apa? Dosa kita, kesenangan kita, keterikatan kita, keegoan kita.
Lu mau deket sama Yesus kok dosanya masih dibawa-bawa. Egonya masih dibawa-bawa. Ingat, Tuhan Yesus tidak suka dengan dosa. Hal yang paling dibenci. Sementara saya orang berdosa, Bu. Bagaimana? Ya itu tadi. Menanggalkan jubahnya si Bartimeus. Yuk, kita datang kepada Tuhan. Ini satu pesan di dalam Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ini ada pesan buat kita. Makanya bacanya minta hikmat sama Tuhan. Apa sih yang saya bisa dapat untuk kebutuhan saya saat ini? Keren ya? Luar biasa ya? Ya, jadi jangan kalau kita udah baca Alkitab, baca judul atasnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Oh, itu Yesus dulu menyembuhkan Bartimeus. Tapi lihat, di dalam-dalamnya ada pesan penting buat saudara dan saya. Pesan untuk apa? Menguatkan, menghibur, memberikan apa? Pengharapan. Ya, lihat, waktu dia Bartimeus datang, dia tahu. Dia itu orang juga yang tidak layak. Tapi dia yakin banget kalau dia berteriak kepada Yesus, Yesus tolong. Buktinya dia dipanggil. Saudara dan saya adalah orang pilihannya. Orang yang dipanggil. Amin. Kalau saudara dan saya bukan orang panggilannya, saudara tidak akan duduk di dalam ibadah ini. Saya pun tidak akan bisa menyampaikan firman ini. Kita adalah orang panggilannya, orang pilihannya. Amin. Ayo dong, dengan senyum, katakan kanan kiri. Saya ini orang pilihannya. Ayo dengan senyum. Iya, saya ini dipanggilnya. Katakan. Ya, nggak usah pikir gini. Aduh, mau ngomong nggak enak nih. Abis ngomong nggak enak tadi nih. Mulut abis nggak bener nih. Aduh, belum bisa sikap. Nggak usah. Itu iblis menghambat kita untuk tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetap berani mengatakan, saya ini orang pilihannya. Saya ini orang panggilannya. Sama seperti Bartimeus. Tapi kalau kita dipanggil, kita dipilih. Ya sopan dong. Tanggalkan yuk. Keterikatan kita kepada apa? Keterikatan kita kepada kata-kata yang kasar. Kata-kata yang tidak sopan, yang tidak hormat, yang tidak mendatangkan berkat. Keterikatan kita kepada apa? Keterikatan kita kepada pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran porno, pikiran-pikiran jahat, rencana-rencana jahat. Keterikatan kepada apa? Banyak. Keterikatan kita cari aja. Tuhan, banyak banget keterikatan saya, Tuhan. Gak apa-apa. Tuhan senang kita ngaku. Daripada kita nggak mau ngomong, kata Tuhan, sombong kamu. Udah terikat, nggak mau ngaku sama saya. Ngaku aja. Proses nanti, kelepasannya itu Tuhan yang berikan. Bagaimana Tuhan mau berikan kalau kita sendiri nggak mau ngaku di hadapan Tuhan? Keterikatan dengan apa? Keterikatan dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Cari sendiri. Ini buat saya juga. Ya, biasanya kan kalau ibu-ibu sukanya gosip tuh. Itu keterikatan juga itu. Ngomongin orang, ya, jelekin orang, ya, menuding. Saya minta ampun sama Tuhan. Proses saya Tuhan. Buat mulut saya diam untuk tidak berkata-kata yang tidak berguna. Jadi jangan dianggap bercandaan ya. Ketika seorang biasa mengeluarkan kata-kata kebun binatang dianggap bercandaan leluconan. Tidak di dalam perkenanan Tuhan itu. Aduh, kok nggak bisa? Mungkin, saya nggak tahu ya, tidak menuduh. Ada di antara kita mungkin, tuh lo dengerin tuh. Bukan. Ya, tapi mungkin saat ini belum bisa. Tapi ngaku kepada Tuhan. Proses yang akan bisa membuat kita. Ya, waktu dia suka dalam perkenanannya, lihat selanjutnya. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, wih keren banget. Siapa Bartimeus? Hanya dipanggil doang, kasihanilah aku. Tapi Bartimeus mengambil langkah, menanggalkan jubahnya. Yuk kita ambil langkah meninggalkan dosa kita, keterikatan kita, apapun yang tidak dalam perkenanan Tuhan. Lihat, ternyata, coba kalau Yesus ada di sini benar-benar nih wujud manusia. Ya, oke. Itu yang baju putih depan. Kalau Yesus ada di sini nih kelihatan wujudnya nih. Dekat itu. Kira-kira itu mau ngomong apa? Ayo. Kalau saya minta supaya nama saya tertulis di buku gelap,
di buku di sorga. Oh, itu aja. Gimana kalau nih ada Tuhan nih di sini datang? Mau apa? Supaya nama saya ada tertulis di buku kehidupan. Dengar saya ya. Setiap kita itu namanya sudah ditulis di buku kehidupan. Karena kita adalah orang-orang pilihannya. Amin. Tapi yang kita minta, Tuhan, jangan sampai tercoret namaku itu, Tuhan. Yang sudah kau ukir indah, kau coret, Tuhan. Selama aku hidup, biarlah Tuhan tidak ada satupun yang bisa menipeks nama itu, mendelete, menghapus nama itu. Ya, lihat, Tuhan bilang begini di ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Keren ya? Hai, kamu manggil aku mau apa sih? Keren. Waduh, bisa bayangin nggak? Ini sebenarnya Tuhan ada di sini loh, di dekat saudara. Cuman nggak kelihatan aja, makanya saudara kurang pede. Saya kurang pede, karena nggak wujud. Kan kita senengnya yang terlihat kan? Benar nggak? Sesuatu yang terlihat baik kita puji-puji. Padahal belum tentu. Dengar saya, ibadah ini baik nggak? Baik. Ibadah ini untuk memuliakan Tuhan nggak? Baik. Ini adalah perbuatan baik. Tetapi lebih baik lagi adalah motivasinya. Tuhan tidak perlu yang nampak kelihatan baik. Tapi motivasi dari setiap hati kita. Ada loh, datang ke sini, daripada gue di kamar, bosan gue di kamar. Ya lumayan lah, bisa keluar ke ruang ibadah. Ya, pakai AC dikit. Ada AC nggak di sini ya? Ada AC alami gitu ya. Daripada di kamar bete. Nah, udahlah mending datang ke situ Ya, dengar-dengar ocehan aja, kali-kali aja ada yang masuk firman-Nya, enak aja. Ini tempat ibadah yang luar biasa, ya. Yesus tanya, apa yang kau kehendaki? Ayo, masing-masing nih sebenarnya Tuhan Yesus ada di samping kalian, lagi bicara di telinga. Apa yang kau kehendaki? Apa yang kau kehendaki? Tuhan itu enggak panjang. Tuhan, saya mau begini Tuhan ya. Saya mau begini supaya begini. Nanti jadinya begini. Ya, agar nanti begini. Tuhan enggak perlu ini buru-buru loh nih. Ya, Tuhan cuma nanya, lihat, Bartimeus jawabnya apa? Karena dia buta, dia bilang apa? Ayat ke 51. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia kan gak bilang kan, gini, waktu itu saya sakit, mata saya begini-begini. Nah terus udah gitu, habis deh waktunya deh. Yesus sekejap. Dia tanya, mau apa kamu? Mau lepas dari dosa. Ya kan simpel begitu aja kan. Ya, mau apa kamu? Ya saya mau hidup benar sih, tapi soalnya sebelah saya masih begini. Nggak perlu alasan begitu. Tuhan cuma tanya, mau apa kamu? Ya sesuai kebutuhan. Dia buta, ya dia bilang, Rabuni, saya mau melihat. Lihat. Perkataan dia satu kata itu yang mengubah segalanya. Dan apa yang Yesus lakukan? Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Apa yang menjadi masalah kita saat ini? Gak usah panjang-panjang kok. Saya masih terikat Tuhan. Saya sukanya cabul Tuhan. Saya sukanya rencana jahat Tuhan. Ngomong aja begitu. Simpel aja, nggak usah pakai. Tapi saya cabul Tuhan. Tapi sebenarnya saya enggak kok Tuhan. Ya itu keadaan Tuhan. Nggak bisa. Jadi berkata-kata kepada Tuhan. Ya lihat, katakan apa adanya. Jujurlah padaku. Bila kau ya jujur, Tuhan mau juga kita jujur ya. Ya buta ya dia mintanya lihat, nggak denger ya mintanya untuk dikasih pendengaran ya. Jangan atur Tuhan ya, supaya ini loh Tuhan, kan saya begini Tuhan, begini manusia banyak aturannya. Jangan dikte Tuhan, karena Tuhan tahu segalanya tentang kita. Amin ya. Jadi gini yang saya mau kasih tahu melalui firman ini ya. Baca firman Tuhan itu nggak usah ribet-ribet.
Ayo bangkitkan semangat kita untuk baca firman Tuhan. Karena di dalam sana ada pesan yang luar biasa yang dia mau sampaikan kepada kita. Dan itu tetap berlaku sampai sekarang. Sampai selamanya. Ambil perikop ini, temukan nanti di dalamnya lagi. Apa ya kira-kira di sini? Jadi jangan cuma kita melihat Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tetapi kita juga ada di dalam sini. Amin. Ya. Datang pada Yesus. Kita seorang berdosa sekalipun. Pesan yang kuat melalui firman Tuhan ini. Jangan diam. Kalau sudah datang, ya kita beraction. Ya, masuk dalam hadiratnya. Cari punya waktu khusus kepada Tuhan. Punya jam-jam khusus kepada Tuhan. Jangan habisin waktu 1x24 jam untuk hal-hal yang tidak berguna. Ingat, hidup singkat. Ya, kalau kita masih boleh ibadah itu karena Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan bilang, berhenti. Tidak ada waktu lagi. Orang ada tuh di TikTok ngomong begini, nggak apa-apa. Masuk neraka juga nggak apa-apa. Nanti saya ketemu, jangan-jangan saya ngetop di sana di neraka. Itu apa? Perkataan-perkataan itu nggak ada. Nantang Tuhan. Berani masuk neraka. Di sini baru kena setrikaan aja udah nangis-nangis. Apalagi digosongkan dengan api. Ini nggak main-main loh. Jadi coba. Ya, kemarin saya mengalami pelayanan. Satu orang memang hidupnya tidak benar selama ini. Dan ujung-ujung kematiannya itu, saya boleh melayani, dia bilang apa? Gak apa-apa, saya sudah siap masuk neraka. Emang tempat saya neraka? Diam. Waktu masih ada. Jangan katakan itu. Nah, apalagi kita yang masih seger begini. Jangan sok-sok nantang Tuhan. Masuk neraka juga gak apa-apa. Amin. Yuk, kita mau ubah. Karena Tuhan datang kepada saudara dan saya. Bikin kita dari kebinasaan pindah ke dalam kehidupan yang kekal. Ya, yakin kalau dia itu dengar dan dia itu peduli akan seruan kita. Tapi tahu diri, ya, kita berani menanggalkan zona nyaman kita. Yang mengikat kita, yang tidak dalam perkenanan Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu aja. Saudara-saudara, siapa yang nggak punya masa lalu yang buruk? Ya puji Tuhan kalau dia nggak pernah punya masa lalu yang buruk. Tetapi kalau kita sempat punya masa lalu yang buruk, sudah, itu yang lalu. Saya mau katakan, 1 menit yang lalu aja itu udah yang lalu. Amin. 1 detik aja tuh sudah yang lalu. Jadi kita selalu masuk di dalam yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Amin. Dan hari ini saya percaya, siapapun kita yang keluar lewat pintu tempat ini, akan diubah Tuhan luar biasa. Ketika kita jujur sama Tuhan apa adanya, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, memang saya orang berdosa. Gak usah pikirkan masalah yang ada. Sekalipun kita memang salah, tapi ingat ada Tuhan yang membela kita. Mujizatnya selalu ada. Apa buktinya? Orang ini cuma bilang, Rabuni, saya mau melihat. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Tuhan, saya mau berubah. Tolong saya. Sekalipun kita penjahat. Lihat, ingat gak penjahat yang sebelah di kanan Yesus? Dia cuma bilang, kalau kamu ada sana, jangan lupa aku ya. Langsung hari itu juga dia ada Taman Firdaus. Proses Tuhan itu luar biasa. Dengar saya, kita memang orang berdosa, tapi waktu kita mau berubah, ya, mau berubah, tiba-tiba kita mati. Tetap Tuhan sudah ampuni. Yang nggak diampuni itu, kita tidak punya niatan berubah sama sekali. Hari ini adalah hari yang baru. Percaya dia Allah yang bertindak tepat pada waktunya. Berdoa sama dia, nggak usah yang macam-macam, nggak usah seperti ngatur, nggak seperti dikte. Tuhan, aku ada di sini memang karena kesalahanku. Benarkan aku oleh kasih-Mu. Tuhan, aku memang tidak melakukan apa-apa, tapi aku ada di sini. Terjadilah rencana-Mu bagiku. Amin. Jadi, apapun itu mujizat Tuhan. Kita ada kesusahan, ya, kita sakit, kita ada di lapas. Ini adalah mujizat Tuhan. Kenapa? Karena ada Yesus bersama dengan kita. Amin semuanya. Pujian, ada pujian yang mengatakan seperti ini ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Oke, kita angkat pujian ini dan saya akan berdoa buat semuanya. Oke, yuk.
Naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan ya. Tuhan tak pernah janji. Mungkin ada pemusik boleh? Di waktu yang tinggal sedikit ini, pergunakan benar-benar untuk menerima mujizatnya. Jangan fokus sama masalah. Angkat lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Amin. Saya undang kita semuanya. Taruhkan tangan kita di dada kita. Yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Nah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan sangat menyembah. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang sedang berjalan. Sama-sama angkat tangan kita, jangan pernah menyerah. Amin Tuhan. Biarlah setiap kita mengambil sikap doa kepada Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kita. Jangan ada yang masih kita tahan. Lepas kepada Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan, Kau baik. Amin Yesus. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus. Yes. Amin. Tuhan. Jangan pernah menyerah. Yes. Amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang sedang percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya mau berdoa semuanya. Yakinkan Tuhan ada bersama dengan kita. Memang tidak terlihat oleh mata kita, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Kita harus yakin dan percaya. Tuhan, Engkau tidak akan pernah membuat kami menjadi orang yang menyerah. Semakin kami mendekat kepadamu, semakin persoalan ada, semakin kami mendekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kisah Bartimeus ini adalah kami Tuhan. Satu kata saja, maka kami percaya kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Siapapun yang boleh hadir bersama dengan kami dalam ibadah ini Tuhan, bagi Engkau, dan Hamba pastikan setiap kami pulang membawa berkat-berkat mujizat Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah, karena mujizat pasti ada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Perhatian kepada warga jemaat, setelah selesai ibadah jangan pulang dulu. Kita masih ada kebaktian kedua dari Persekutuan Okumene Kemenkumham Republik Indonesia, seluruh lapas Indonesia. Untuk mengakhiri ibadah kita bawakan lagu pujian Sungguh Besar Setiamu.
Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu yang mengasihi. Kita bersatu hati. Tuhan, terima kasih.
untuk ibadah yang dahsyat, yang luar biasa. Kami percaya kalau di dalam Lapatar ini ibadahmu boleh terjadi. Bahkan habis ini ada ibadah lagi Tuhan. Ada firman Tuhan lagi. Sungguh kami dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap saudara-saudaraku terkasih boleh menerimanya ini sebagai berkat yang luar biasa Tuhan. Mereka akan tinggal sendiri-sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai. Tuhan, aku mau menumpangkan tangan saat ini, dan tangan Tuhan sendiri yang menumpangkan atas mereka yang sakit. Kami semua menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Bicara sakit itu, apapun yang kau dapatkan, kami sakit di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kesembuhan daripadamu. Yang buta kami melihat, yang tidak mendengar, yang tuli, kami akan bisa mendengar. Yang bisu akan berkata-kata. Yang tertutup hatinya akan terbuka. Tangan ini akan kami pergunakan sebagai tangan untuk mempermuliakan Tuhan. Kaki kami untuk mempermuliakan Tuhan. Pada akhirnya seluruh anggota tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami disembuhkan, kami sehat. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk kepemimpinan daripada Lapatar ini Tuhan. Dari mulai atasan sampai bawahan yang kau percayakan. Semuanya di dalam bekerja takut dan hormat akan Engkau. Mereka bekerja melibatkan Engkau. Sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripadamu bisa masuk ke dalam Lapatar ini. Kami percaya ini akan menjadi lapas percontohan di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, ada ibadah yang luar biasa selalu, dan kami percaya ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa, makanan yang menyehatkan, khususnya makanan rohani bagi setiap warga binaan yang ada. Pada akhir kami juga berdoa bagi Indonesia, negara yang kami cintai Tuhan, Sabang sampai Merauke, kami melepas berkat yang daripada Engkau. Kami suka dalam ibadah ini, karena tamu kehormatan kami adalah Engkau. Kami percaya, kami pulang pasti akan membawa berkat-berkat yang daripadamu. Sama-sama kita arahkan tangan kita mengadah kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang sudah menyediakan berkat bagi kita semuanya. Kita yakin dan percaya, berkat yang daripada Tuhan adalah berkat kebenaran. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat pengampunan, berkat kesetiaan, berkat kekekalan. Dan kami akan menerima dengan penuh ucapan syukur Tuhan yang menolong setiap kami. Turunlah berkat kasih anugerah daripada Bapa di surga, cinta kasih daripada Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, penghiburan yang daripada Roh-Mu yang kudus menyertai kami saat ini dimanapun kami berada sampai Tuhan menjemput kami yang kedua kali masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Sama-sama yang sudah menerima berkatnya berkata, amin. Kepada jemaat, saya persilakan duduk.